siang, sore, ataupun malam teman-teman yang lagi nonton YouTube channel Semarang Pemkot. Kita balik lagi di acara Ini Usahaku. Nah, Ini Usahaku adalah acara di mana kita nge-review, kita datangin tempat teman-teman pengusaha yang dari skala kecil sampai yang skala gede, dari yang modal kecil sampai modal gede, kita datangin semua. Nah, kalau buat hari ini kita sudah ada di sebuah tempat, ya kan, bakal orang-orang ini, ya kan? Nah, penasaran kan di mana? Sekarang kita ada di mana masalahnya, Mas? Pasar Barito Baru Penggaron. Pasar Barito Baru Penggaron. Jadi kita mau nge-review pasar ya, Mas ya? Iya. Loh, kok nge-review pasar Mas juga toh Mas? Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal motor ya, Mas ya? Motor. Motor. Namanya apa Mas ini, Mas, di sini? Bengkel motor custom. Bengkel motor custom. Nah, dan ini mekanik, owner sekaligus yang punya owner apa sih? Siapa Mas? Siapa namanya? Mas Muhammad Arifin. Mas Muhammad Arifin. Ya. Panggilannya Mas? Mas Arif. Mas Arif. Ya. Nah, saat ini apa ya? Kita bisa lihat fenomena yang ada di Kota Semarang tuh emang mulai banyak banget menjamur motor-motor custom ya, Mas ya. Ya. Jadi banyak permintaan motor custom, jika kamu bilang marah-marah tertawa motornya api. Nah, kan kadang sekarang juga pernah bertanya-tanya kan, pikir ini piro ya, gawe ini tak piro ya. Nah, sekarang kita bisa tanya sama Mas Arifin langsung. Sekarang kita datang ke depannya. Oke Mas, buat motor custom yang Mas bikin ini ya, versus sih dong? Iya, versus. Kapan sih Mas mulai ngebikin bengkel versus ini, bengkel versus juga namanya itu? Untuk membangun bengkel versus itu memang proses ya. Dari awal dulu 2006 itu masih produksinya di rumah. Terus di rumah sendiri bikin motor gitu? Iya. Oke. 2006 terus merintis pelan-pelan, terus mulai 2007 kita sewa tempat, ya kan? Sewa tempat agar kita bisa lebih dikenal orang lah untuk motor custom itu sendiri. Terus dan mulai 2008 kita kembangkan lagi untuk konsep-konsep yang diminati para pecinta motor. Oh, gitu. Dari 2006 di rumah, 2007 udah bisa sewa tempat. Itu berarti selama setahun udah cuman dong itu pasti. Iya dong. Iya. Iya kan udah setahun bukan buat sewa tempat ya kan. Iya. Itu dari hobi Mas dari sini. Hobi. Background-nya Mas Arifin apa nih Mas? Apa sih? Ya sering-sering main aja lah. Oh, tongkrongan. Tongkrongan bengkel gitu. Ya, sering tongkrong di bengkel juga. Terus belajar sendiri? Iya. Apa ada pernah sekolah juga? Dulu ikut masih itu sih sama Om, ikut dulu sama Om. Bengkel motor. Ya. Kalau juga custom juga enggak bukan? Dulu campur. Oh, campur tadi. Mas Arifin lihat basicnya bikin benerin motor tuh gini. Iya. Oh, iya. Jadi campur. Terus tahun 2007 itu mulai nyoba di daerah mana Mas? Langsung di sini kah atau? Dulu di Barito Lama. Oh, berarti yang ini ya, yang di Kanal Timur itu. Di situ juga ramai Mas? Itu rame. Bahkan di situ mulai 2008 ya udah di situ. Itu posisi dengan berdiri itu sudah mantep di situ bengkel atau bertahap juga ngebuat nggak ada motor biasa lah, langsung bikin customan gitu Mas? Langsung custom. Nah, gimana dapat referensinya dari mana? Referensi itu customer jadi kan kita benar-benar ngembangin apa ya, mungkin ya kita menciptakan apa yang belum pernah ada mungkin ya awal-awal dulu ya gitu ya. Referensi itu ya dari majalah-majalah. Oh. Kalau dulu kan seringnya kan ada majalah majalah motor kan, terutama kan dulu di tahun 2008 itu masih banyak majalah motor kayak Autotrend, Automedia, itu kan juga referensi. Bisa buat belajar. Iya, belajarnya dari situ juga. Terus untuk ngembangin konsep-konsepnya juga dari dikolaborasi dari Jiwa Seni juga. Itu yang susah, susahnya itu sih. Kalau tidak menjiwai seninya itu memang nggak bisa dapat kan untuk
ngembangin customnya itu. Tapi ini nggak sih Mas, kalau motor custom tiap bengkel yang di Semarang Yeah. lah, yang gitu. Sekarang itu bener nggak sih tiap bengkel tuh punya ciri khasnya sendiri? Nah, misal Mas Arif ini mungkin garap motor ini Mas Arif ini di B juga, kalau motor ini B aja gitu, bener nggak sih itu? Apa? Kalau semua setiap bengkel pasti ada ciri khasnya sendiri lah. Versus sendiri aja. Kalau versus itu saya sih universal sih, semuanya bisa. Semuanya bisa? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Aneh-aneh motor gitu. Iya, Pernah dapat permintaan paling aneh nggak sih? Paling nyeleneh gitu? Pernah. Dari motor apa jadi apa gitu? pernah. Apa itu Mas? Jadi apa? Itu malah motor Jupiter ya, Jupiter Z. Nah, Itu memang customnya totalitas. minta jadi apa? Itu memang itu apa, untuk kontes sih, Oh. untuk kontes sih. Tahu. Aku pernah ini nih. Jadi dulu anak-anak Semarang yang lahir tahun 90-an ya pernah kalau menang IPS di Semarang ya. Ada satu SMA anak di Semarang yang dia ada motor kontesnya. Iya. Iya kan? Terkenal juga ya. Iya. Yang mau masuk kontes sih ada pameran motor itu motornya aneh-aneh. Jadi kayak ya itu sebenarnya bisa aneh apa Mas? Itu konsepnya dulu bebek modif sih. Bebek modif. Dia Ya. bisa jalan nggak di sini? Bisa. Bisa. Untuk harian pun bisa. Aman. Aman. Jadi kalau saya gini, dari kalau custom motor itu aman untuk harian, aman untuk di lalu lintas juga, ya kan? Di segala medan pun juga aman. Prinsip ya dia prinsip. Mm-mm. Nah, asal coba buka gunung juga. Nah, Yo kelewatan gue sini. terus layak uji coba lah untuk jalan lah. Oh berarti dari Mas Arif sendiri yang QC-nya ya, quality Iya. controlnya ya. Jadi kalau misalnya bikin Mas Arif ini bikin di Versus nih, Mas aku punya Revo katakanlah gitu. Iya. Mas aku pengen ini bikin jadi apa gitu. Terus dikasih referensi nggak Mas? Mas ngasih kalau basicnya Revo jadinya bisa jadi ini gitu nggak sih? Ada referensi, terus dari customer sendiri itu juga kadang-kadang ada konsep sendiri. Oh, ada dong. Terus saya ada konsep di kolaborasi. Ini plan ini ya. Nah, jadi biar nanti konsepnya itu benar-benar dapat di motor-motornya yang mau di custom itu sendiri. Oh gitu ya. Makanya kan nggak mungkin kalau misalnya saya bawa beat, Mas saya pengen jadi job style. Nah, Kan bisa nggak sih? Nggak bisa kan? bisa, Oh, bisa. bisa, bisa, Ngeri. bisa. Mas Arif ini kayaknya emang apa ya sudah sangat menekuni ya juga makan asam garam dunia permotoran ya motifan yang Iya, itu loh berarti banyak. dari berapa berarti 2007 sampai sekarang masih kokoh berdiri, masih bengkel ya Mas sama jadi mekanik. Nanti kita masih bakal ngobrol banyak sama Mas Arif ini ya soal permotifan percustoman ini. Jadi jangan kemana tetap di ini usahaku. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang pernah datang ke kota Semarang pasti kenal dong dengan jajanan tahu gimbal dan juga tahu pong.
kembali lagi di Ini Usahaku, masih di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Oke Mas Arifin, ini aku mau nanya juga nih Mas. Ini kan di sini ada berbagai macam motor ya yang lagi progres nih ya. Iya. Kayak yang di belakang ini deh, mungkin katanya ini juga progres atau emang pajangan aja atau gimana sih? Ini progres semuanya. Progres semua? Punyanya orang semua. Udah clear belum? Ini udah clear belum? Kurang rapihin sedikit-sedikit lah. Belum finishing ya? Masih finishing. Mas, aku bisa dijelasin, Mas Ana nggak ngerti motor nih, nggak ngerti motor, nggak ngerti banyak nggak motor lah ya. Nah, kayak gini nih, ini motor apa sih kecil gini nih? Kalau ini motor apa? Manke ya. Motor Manke, tapi ini custom sendiri. Oh, itu asli Manke atau basic apa jadi Manke? Ini basicnya mesinnya Supra 125, ya kan? Supra 125. Oke, terus. Terus untuk kaki-kakinya ini memang apa? Kita menggunakan punyanya Kimco Matic. Oh, Kimco Matic. Nah, Iya, tahu. terus sama sok depannya juga. Terus kalau rangkanya itu kita menggunakan C90. 90. Nah, Ini dia mulai ngetren dari tahun berapa? ini mulai ngetren dari tahun 2015. 2015 banget. Oh, jadi emang motor pun trennya juga ganti-ganti nggak sih? Apa emang ada karena kayak apa ya, kayak emang peminatnya tersendiri gitu. Jadi misalnya dengan tahun 2010 ini ngerjain motor ini dari komunitas ini yang sering menggarap motor kayak gini, ini 2015 ke atas sudah ganti komunitas yang ngerjain itu, jadi apa gimana? Itu tergantung dari peminatnya juga sih. Jadi tren motor itu sendiri tergantung dari peminatnya. Kadang juga dulu 2008 sampai 2011 itu tren motornya itu masih motor-motor sport. Oh iya. Tren motor sport, terus sama motor-motor custom sport lah. Custom sport. Yang peleknya pelek Iya. racingnya kan ya. Pakai itu. Terus mulai 2011 sampai 2014 itu sudah ganti apa? Motor-motor custom Jetstel itu sudah mulai bermunculan. Sudah mulai masuk pelek-pelek uji ya. Masih sudah mulai masuk. Lah, boomingnya itu mulai 2015 itu sudah apa? Sudah masuk motor-motor custom itu banyak banget. Yang model-model kayak NSL gitu-gitu. Ya. Itu maksudnya apa sih? Itu juga itu apa? Maksudnya motor Cobber. Cobber. Nah, Mas kalian ini Mas, ini motor apa nih Mas? Ini Matic kah dia nanti atau gimana sih ini kok? Bukan, ini motor konsepnya motor bebek apa ya? C70 custom maksudnya. Ya kan? Kita memang apa? Merakitnya kalau konsepnya itu street cut sih. Street cut itu gimana tuh? Street cut itu kalau motor C70 yang buntung ekornya. Ekor belakangnya nggak ada, itu nggak ada spakbornya, terus nggak ada apa? Lampu-lampu belakangnya, cuman nanti akan ada lampu-lampunya juga sih, cuman kecil-kecil, nggak terlalu gede-gede kayak bawaannya. Ini gitu. Dia buat kontes kah atau race-nya atau umum? Ini atau harian? Untuk harian. Harian. Kok nyala ya sini di kelas ya? Ini kelas mana mana? Basicnya C70 nantinya jadinya Street Cup itu. Street Cup ya. Itu bisa buat boncengan 2 orang. Bisa. Terus kalau misal katakanlah buat apa ya? Apa kalau di musik mungkin genrenya kali ya? Iya. Motor tuh ada apa aja yang Mas Arifin kerjain di sini tuh? Banyak sih. Dari motor apa dulu? Oke, dari motor apa dulu? Motor yang biasa aja. Yang spek dari cc-nya atau dari bentuk customnya? Bentuk customnya. Ya, pernah Mas kerjain itu apa aja tuh? Model sport ada, trail juga bisa. Trail juga masih. Model custom, Jetstel, terus Cobber dan sejenisnya juga bisa. Terus sama membangun motor C70 juga bisa, restorasi juga. Restorasi juga. Iya. Mas untuk spare partnya Mas? Kalau spare partnya itu tergantung dari apa ya, permintaan customer ya. Kalau dia kadang minta yang orisinil, terus ada yang minta yang apa, yang KW juga. KW itu sendiri juga dibagi, ada pembagian juga, ada yang KW.
premium, ada yang kasih standar. Itu anu jadi di ketahanan durability-nya apa gimana sih? Kualitas bahannya. Kualitas bahannya. Jadi bukan apa dari situnya, tapi kualitas bahan itu pengaruh harga soalnya. Oh, di harga jual saja nanti. Iya. Iya. Di harga jual sana. Tunggu mas, mestinya jauh banget sih antara yang KW, yang super, terus yang medium sama yang selisihnya sih ya nggak jauh-jauh amat sih. Tapi kan yang namanya bangun motor itu kan pernik-perniknya itu yang banyak. Yang itu yang membuat pembengkakan biaya di situ biasanya. Tapi kalau saya dari awal itu konsep sudah mateng, harus prosesnya juga mateng, dan di situ part-partnya juga harus pasti. Jadi biar bisa menentukan biayanya seberapa itu nanti dari part itu sendiri dihitungnya. Oh gitu. Katakanlah kalau misalnya saya mau kesini nih, Mas tadi ya saya bawa beat saya, bawa beat. Mas, aku pengen ini di custom Mas, kan ngasih referensi nih. Ya. Nah, aku nggak punya konsep nih, aku nggak tahu mau konsep apa Mas. Nah, ngasih referensi ini, terus bahannya bagusnya pakai apa Mas? Terus ntar keluar estimasi biayanya gitu juga dikasih depan atau setelah jadi sih? Kalau untuk estimasi biaya itu disampaikan di depan. Di depan, kira-kira. Iya. Jadi misalkan nanti ada pembengkakan itu tergantung penambahan part selanjutnya. Misal. Jadi misal seperti ini, dari awal konsepnya si A ya kan, konsepnya A itu sudah dihitung dan harganya sudah bisa ditebak. Terus setelah perjalanan prosesnya itu ada penambahan part atau penambahan pernik lainnya, itu juga bisa membuat pembengkakan biaya. Jauh nggak bisa bengkak itu? Ya tergantung dari partnya, variatif. Nah, Mas Arif ini lebih suka ngerjain teman-teman yang bawa rangka ke sini, atau Mas tahu-tahu sih datang bawa waktu bawa duit kayak itu, Mas aku pengen custom motor. Tapi pilih yang mana Mas dengan Mas? Ya saya sih semuanya sih nggak apa-apa. Katakanlah kalau misalnya dia mau Mas aku pengen ini basicnya ini. Kalau dari customer kadang-kadang ya bisa boleh bawa motor sendiri. Kalau minta dicarikan dari sini ya bisa. Ini komunikasi dulu iya. Berapa barangnya berapa. Ya, jadi dari motornya sendiri itu nanti bahannya itu harganya berapa, terus untuk pembuatan customnya itu kira-kira estimasi biayanya berapa kan nanti kita sampaikan. Kalau range-nya di sini Mas, di sini kalau katakanlah aku udah bawa rangka Scorpio nih, atau bawa rangka ini kan udah pengendara P70 bawa rangka P70 gitu. Buat ngerjain itu biasanya estimasinya berapa? Itu kalau konsep-konsep standar itu mungkin ya sekitar 10 sampai 15 sih. Itu tergantung dari part-partnya juga biasa lah, yang kualitasnya yang paling itulah. Bisa buat estimasi ya teman-teman ya, kalau misalnya mau ngerjain motor bisnis Mas Arif pun kalau bawa rangka sendiri kira-kira aman-amannya bawa duit ya 15-an lah ya, bisa dapat motor standar dan customer standar. Kalau nggak bawa rangka ya bisa lebih dari itu, ya kan? Kalau misal pengen spare partnya original juga lebih dari itu kan pasti. Ya itu tergantung dari ini kualitas part yang digunakan juga. Ya, misalkan kalau bawa rangka sendiri pun bisa nyampe biaya itu nyampe 25-an bisa. Itu karena dari part-part yang digunakan juga yang berkualitas. Oh, original itu ya dari Bisa original yang variasi atau yang memang variasi tapi itu yang punya grade lah. Gitu. Tapi yang calonnya yang nakabil lah ya. Iya, itu. Barang-barang Xiaomi lah ya. Nah kalau Mas Arif sendiri, Mas, dengan kan nggak ada berbagai jenis motor nih. Lebih suka, paling suka itu ngerjain motor apa Mas? Kalau saya favorit ya. Ini untuk lah. Itu aku lebih suka di sport touring sih namanya. Sport touring. Nah, sport touring. Kayaknya dia emang anak motor juga ya, bukan anak bengkel ya. Anak motor touring juga. Seneng. Nah,
teman-teman kayak kita kehabisan waktu. Oke, udah habis juga. Jadi kan buat teman-teman yang masih pengen tanya-tanya banyak, sebenarnya juga pengen tanya banyak sama Mas Arif ini. Ini kalian bisa datang ke sini langsung ya, ke bengkelnya. Mau nanya soal motor boleh, mau garap motor ya alhamdulillah ya, sekalian dia nambah kerjaan Mas Arifin. Di mana Mas alamatnya Mas? Tempatnya Mas? Ini Pasar Barito Baru Penggaron, kios nomor 97. Bengkelnya namanya Versus Modified Custom. Ancer-ancernya lebih gampang. Ancer-ancernya kalau sudah masuk Gapura Pasar Barito masuk, nanti ada pilar-pilar sebelahnya kantor pasar lah. Kalau ini Mas Instagram ada nggak? Instagram ada Di @arifcustom. @arifcustom. Oh, tulisnya biasa ya? Ya. Arif Custom. Terus nomor HP ada nggak? Nomor HP ada 085 085 727 182 180. 085 727 182 180. 180. Sampai tuh nomornya tuh. Nah, kali ini kan kita mau pamit nih. Nah, ini Mas Arif bisa ngasih sedikit, bukan wajangan ya, sedikit edukasi buat teman-teman yang mungkin mau custom motor atau mungkin apalah buat motor lah. Ya, kalau untuk rekan-rekan teman-teman semua yang pengen custom motor itu ya sebelumnya juga harus mengukur biaya, ya kan. Terus sama konsep yang diinginkan seperti apa, ya itu harus benar-benar mateng. Karena apa? Ketika nanti pengerjaan itu biar tidak ada hambatan untuk pengerjaan motornya juga. Dan juga prosesnya itu juga lebih detail lah untuk pengerjaan motor. Nah, terutama memang itu biaya. Memang biaya itu memang harus disiapkan kalau bisa lebih banyak lah. Buat improvisasinya ya? Iya. Oke, teman-teman, udah cukup kita ngobrol sama Mas Arifin. Pantengin terus channel YouTube-nya Semarang Pemkot buat program-program yang lainnya. Selain ini aku masih ada program yang lain dan konten yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga di channel Semarang Pemkot dan follow IG-nya @Semarang Pemkot juga @arifcustom ya. Iya. Nah, sampai jumpa kembali di news aku berikutnya. Bye.